Saat ini, transfer Koopmeiners ke Juventus sedang memasuki fase baru. Juve dan Atalanta dilaporkan puas dengan hasil negosiasi mengenai transfer sang pemain. Menurut laporan dari Sport Italia, Juventus telah menaikkan tawaran mereka untuk Koopmeiners menjadi 60 juta euro termasuk bonus. Dan manajemen Atalanta memberikan tanggapan positif. Diperkirakan bahwa Juventus dan Atalanta kini hanya perlu menyelesaikan dokumen-dokumen penting. Dan Bianconeri sedang mengatur jadwal untuk menyambut kedatangan Koopmeiners. Berita buruk datang untuk Harry Maguire. Pemain tersebut mengalami cedera ringan menjelang laga pertama Manchester United di Premier League melawan Fulham. Cedera Maguire ini menjadi pukulan tambahan bagi Man United yang sebelumnya sudah kehilangan beberapa pemain untuk pertandingan Community Shield 2024. Rasmus Højlund, Tyrell Malacia, Leny Yoro, Victor Lindelof, Luke Shaw, dan Aaron Wan-Bissaka semuanya absen saat Man City meraih gelar juara setelah mengalahkan MU lewat adu penalti. Arsenal berhasil meraih kemenangan pada pertandingan pramusim terakhir melawan Lyon. Calafiori, yang baru bergabung dengan The Gunners dari Bologna, melakukan debutnya dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Italia ini tampil memukau dalam laga pertamanya untuk Arsenal. Setelah pertandingan, Arteta mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Calafiori. Dia membawa fleksibilitas yang besar, karena bisa bermain di 2 atau 3 posisi berbeda, ujar Arteta. Ketika Anda melihat kehadirannya, fisiknya, bagaimana dia berduel, dia luar biasa. Manchester United tampaknya belum puas hanya dengan merekrut Joshua Zirkzee. Mereka dikabarkan sedang mencari tambahan penyerang baru. United semakin serius mencari pengganti di lini serang, karena cedera yang dialami Rasmus Højlund. Menurut laporan Daily Star, Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang muda Brighton, Evan Ferguson. Mereka dikabarkan siap menawarkan 50 juta pounds untuk membawa Ferguson ke Old Trafford. Namun, Manchester United harus bersaing dengan Chelsea, yang juga tertarik pada penyerang tersebut. Endrick diproyeksikan sebagai salah satu pemain kunci Real Madrid di masa depan. Namun sayang, kedatangannya di klub bertepatan dengan transfer Kylian Mbappe. Apalagi, Real Madrid sudah memiliki penyerang top seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham. Situasi ini membuka peluang bagi Los Blancos untuk meminjamkan Endrick ke klub lain. Menurut laporan Marca, sudah ada 2 klub Liga Inggris yang tertarik meminjamnya selama 1 musim, meski nama klub tersebut belum disebutkan. Sayangnya, harapan mereka untuk meminjam Endrick harus kandas, karena Carlo Ancelotti menolak untuk meminjamkannya. Juventus mengalami kekecewaan besar terkait transfer Jakub Kiwior. Pemain ini menjadi target utama Juventus di bursa transfer musim panas. Namun, menurut laporan Tribal Football, keinginan Juventus tidak terpenuhi karena Kiwior memutuskan untuk tetap bersama Arsenal pada musim depan. Kiwior memilih bertahan karena optimis dengan performa tim dan merasa nyaman berlatih di bawah arahan Mikel Arteta. Arteta sendiri ingin Kiwior tetap bertahan karena mereka membutuhkan kedalaman skuad untuk bersaing di Premier League dan Liga Champions musim depan. AC Milan kembali berusaha bernegosiasi dengan Chelsea untuk mendapatkan Armando Broja. Kebetulan, Broja masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh Chelsea, sehingga AC Milan tertarik merekrutnya untuk memperkuat lini depan. Menurut Tuttosport, selain mengincar Broja, Milan juga mencoba mendatangkan Tammy Abraham dari AS Roma. Namun, upaya merekrut Abraham tampaknya sulit terwujud. Broja dianggap sebagai alternatif jika Milan gagal mendapatkan Abraham. Kebetulan, situasi Broja di Chelsea juga sedang tidak menentu. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal menjadi pesaing utama Manchester City di Liga Inggris. Namun, Arsenal selalu berakhir di posisi kedua, sementara Man City menjadi juara. Jamie Carragher memprediksi bahwa Arsenal akan kembali kalah dari Man City jika mereka tidak mendatangkan striker top pada musim panas ini. Legenda Liverpool tersebut berpendapat bahwa skuad Arsenal masih belum sebanding dengan City. Carragher yakin bahwa kedatangan penyerang kelas dunia ke Emirates Stadium akan memperkecil kesenjangan kualitas antara pemain Arsenal dan Man City.
Dalam hal perolehan gelar juara UEFA Super Cup hingga saat ini, Madrid berada di puncak bersama AC Milan dan Barcelona. Kini, Madrid memiliki kesempatan untuk mencetak rekor baru dengan 6 gelar juara. Namun Thibaut Courtois menegaskan, bahwa prioritas utama Madrid adalah mengalahkan Atalanta, dan menjadi juara. Menurut kiper Madrid tersebut, rekor hanyalah bonus. Kami tidak terlalu fokus pada rekor. Dengan tim yang kami miliki, saya yakin, kami akan melakukan segala yang bisa untuk menang, ujar Courtois. Virgil van Dijk tampaknya mulai merasa tidak nyaman dengan belum adanya rekrutan baru di Liverpool. Van Dijk pun mendesak timnya untuk segera mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer musim panas 2024 ditutup. Saya pikir, kami perlu merekrut beberapa pemain, mengingat panjangnya musim ini, ujar Van Dijk. Namun saya yakin, mereka sedang bekerja di balik layar. Dan saya sepenuhnya percaya, klub akan melakukan yang terbaik bagi kami, dan membentuk skuad yang terbaik. Chelsea kini menyiapkan rencana alternatif, setelah kabarnya gagal mendapatkan Samu Omorodion dari Atletico Madrid. Secara mengejutkan, The Blues berencana membawa kembali Joao Felix pada bursa transfer musim ini. Dilaporkan, bahwa Felix sedang dalam pembicaraan antara kedua belah pihak, yang mungkin akan membuat penyerang tersebut kembali ke Chelsea, setelah masa peminjamannya yang kurang sukses di sana. Bintang Portugal itu, pernah bermain untuk Chelsea selama 6 bulan, pada paruh kedua musim 2022-2023. Alexander-Arnold telah berkembang menjadi pemain bintang di Anfield, sejak debutnya pada tahun 2016. Sejak itu, perannya sebagai bek kanan di Liverpool hampir tak tergantikan. Menurut The Sun, Real Madrid dan Barcelona dilaporkan sedang mengawasi situasi Arnold dengan cermat, mengingat bintang Inggris tersebut belum memperpanjang kontraknya dengan The Reds hingga kini. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa kedua klub yakin, Arnold mungkin terbuka untuk pindah. Terutama Conor Bradley telah menunjukkan kemajuan signifikan selama 12 bulan terakhir. Thiago Motta, saat ini menginginkan seorang bek kanan baru. Juventus pun akhirnya membidik bek AC Milan, Pierre Kalulu, seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Bahkan, Juventus kabarnya telah mengirimkan proposal kepada Milan, untuk meminjam pemain asal Prancis tersebut, dengan opsi pembelian permanen. Sementara itu, AC Milan tampaknya berpotensi kehilangan Pierre Kalulu, sebab pemain tersebut dikabarkan memberikan sinyal untuk bergabung dengan Juventus. Berdasarkan laporan Romano, Aaron Wan-Bissaka sudah berada di London untuk menyelesaikan transfernya ke West Ham. Saat ini, ia tengah menjalani tes medis di klub tersebut, dan prosesnya masih berlangsung. Setelah tes medis selesai, Wan-Bissaka akan menandatangani kontrak sebagai pemain baru West Ham. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Manchester United dan West Ham telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer Wan-Bissaka, dengan The Hammers membayar sekitar 15 juta pounds. Dikatakan juga, bahwa kontrak Wan-Bissaka akan mencakup beberapa tambahan bonus. Belakangan ini, Community Shield dianggap membawa kutukan, karena tim yang memenangkan ajang tersebut cenderung tidak berhasil menjuarai Liga Inggris. Dalam 5 musim terakhir, pemenang Community Shield selalu gagal menjadi juara Liga Inggris. Berturut-turut sejak musim 2023-2024, pemenangnya adalah Arsenal 2 kali, Liverpool, Leicester City, dan Manchester City pada musim 2019-2020. Dalam 4 musim terakhir Liga Inggris, Manchester City berhasil menjadi juara, kecuali pada musim 2019-2020, ketika mereka memenangkan Community Shield. Kesempatan Barcelona untuk merekrut Nico Williams sempat menipis, karena setelah kembali ke klubnya, Williams secara tersirat mengindikasikan akan tetap bertahan di Stadion San Mamés. Namun, perkembangan transfer pemain ini mengalami perubahan tak terduga. Media Spanyol, Sport melaporkan, bahwa Williams kini telah menyatakan kesediaannya untuk pindah ke Camp Nou. Akibatnya, Barcelona kembali melanjutkan negosiasi dengan Athletic Bilbao, untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut.
Saat ini, Ibrahima Konate sedang berlatih di bawah bimbingan Arne Slot. Ia juga sempat tampil saat Liverpool menghadapi Manchester United dalam pertandingan pramusim, meski hanya bermain selama setengah babak. Kini muncul kabar kurang baik bagi Konate. Menurut kabar yang beredar, Arne Slot melihat Konate sebagai pemain yang memiliki potensi masalah, sehingga ia kurang disukai oleh pelatih asal Belanda itu. Selain itu, Slot juga sedikit khawatir dengan performa Konate selama sesi latihan sejauh ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan Konate akan dilepas jika Liverpool mendapatkan bek tengah baru. Belakangan ini, Liverpool dikabarkan sedang mencari penyerang baru, dan telah mengidentifikasi beberapa pemain yang dianggap cocok untuk tim mereka. Salah satu pemain yang menjadi incaran, adalah Rodrigo, yang saat ini bermain untuk Real Madrid. Menurut Mundo Deportivo, Liverpool saat ini sedang berupaya membawanya ke Anfield. Laporan itu juga menyebutkan, bahwa Arne Slot sendiri yang meminta Liverpool untuk merekrut Rodrigo. Karena menurutnya, gaya bermain Rodrigo sangat sesuai dengan taktiknya. Atletico Madrid secara resmi mengumumkan di situs mereka, bahwa mereka telah berhasil merekrut Julian Alvarez dari Manchester City. Selamat datang Julian Alvarez, klub kami telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk penyerang asal Argentina ini, demikian pernyataan resmi Atletico Madrid. Julian Alvarez telah menandatangani kontrak selama 6 tahun, dan akan membela tim ini hingga tahun 2030. Barcelona kalah 0-3 dari AS Monaco, dalam pertandingan pramusim bertajuk Johan Gamper Trophy. Pada kesempatan ini, Hansi Flick menurunkan tim yang terdiri dari kombinasi pemain muda dan senior. Di laga ini, babak pertama berakhir tanpa gol. Namun di babak kedua, Monaco bermain lebih agresif. Dan Lamine Camara membuka skor untuk Monaco di menit ke-50, kemudian Breel Embolo menggandakan keunggulan. Dan di akhir pertandingan, Christian Mawisa menutup kemenangan Monaco menjadi 3-0.